Kali ini kita akan mengetahui kesehariannya para pelayannya Rosmine tanpa majikannya di sana. Dari sudut pandangnya Liseletta, adiknya Angelica, bagian kedua. Bangun Angelica sama, Liseletta sama di sini udah siap. Hari ini kan aku nggak ada jatah jaga. Hari ini aku juga nggak ada kelas. Angelica di sini malah memeluk selimutnya dan berbalik. Rambut birunya yang halus tergerai indah ke belakang. Dia sama cantik dan mempesona seperti biasanya, tetapi juga tak anggunnya di waktu yang sama. Friedel menghela nafas putus asa, digantikan Liseletta. Kakak, kamu kan masih ada latihan diter sekalipun libur. Ingat, Cornelius tidak akan mengizinkan kakak ikut latihan jika kakak tidak belajar mandiri dulu. Aku paham kalau itu akan sulit untuk kakak, tetapi Rosmine sama akan kecewa jika kakak tidak berusaha semaksimal mungkin. Oh iya, hari ini aku juga harus belajar saat pagi hari. Aku harus belajar meskipun aku tidak ada kelas. Angelica di sini masih ngantuk, dia mulai bergerak. Dia udah cuci muka dan segar kembali. Liseletta, di sini aku akan ganti baju dulu dan belajar. Jadi tolong tanyakan kepada Riarda bagaimana kabar Rosmine sama. Liseletta di sini masih terkejut ya. Kata-kata yang keluar setelah dia bangun tidur dan segar kembali itu adalah kata belajar dan Rosmine sama. Tahun lalu dia belajar hanya ketika Cornelius di sini memojokkannya, tapi sekarang dia akan belajar sendirian di kamarnya. Salah satu alasannya mungkin karena dia itu hanya boleh mengawal Rosmine sama hanya ketika dia lulus semua kelas tertulisnya. Kehadiran Rosmine sama di sini memang benar-benar membuat perbedaan besar untuk kakak. Tentu saja kakak, kalau begitu aku akan pergi dulu. Berbeda dengan sebelumnya, Liseletta di sini harus mengurus persiapannya Angelica. Kali ini dia bisa menyerahkannya kepada Friedel dan Emilica. Liseletta di sini menuju ke kamarnya Rosmine, tetapi dia lewat pintu para pelayan. Dia di sini membuka sepelan mungkin. Selamat pagi Riarda. Bagaimana kondisinya Rosmine sama? Riarda di sini membuat teh. Rosmine kelihatan lebih baik setelah dia itu minum potionnya tadi malam. Hari sebelumnya dia pergi ke aula terjauh. Dia mengambil stepnya. Dia di sini pingsan ketika kembali. Dia bisa keluar dengan high beast-nya tapi bergerak jauh lebih lambat daripada biasanya. Kemudian hanya Riarda yang boleh merawatnya saat ini. Semua orang dilarang mendekatinya untuk meminimalkan resiko terkontaminasinya di Vanville. Aku sangat khawatir karena belum pernah mendengar ada orang yang kehilangan kesadaran di aula terjauh sebelumnya. Cornelius dan Harmut sangat khawatir juga karena tak ada satupun dari mereka diizinkan naik ke lantai 3. Bahkan kakakku menyebut Rosmine sama segera setelah dia bangun dari tidurnya. Sampaikan pada yang lain kalau Rosmine sama baik-baik saja dan di sini aku akan mengurusnya. Liseletta di sini kembali ke kamarnya. Dia pun belajar sama Angelica sampai bel kedua. Waktunya makan. Angelica di sini udah menyiapkan semua yang dia butuhkan untuk latihan kesatria nanti. Angelica di sini berjalan dengan wajah yang lebih hidup. Di lorong mereka berdua bertemu dengan Judith. Rambut oranye halusnya bergoyang-goyang saat dia jalan. Selamat pagi Judith, gimana kabarnya Philin? Selamat pagi. Philin masih di kamar dan harus mencegah siapapun untuk menyentuhnya. Aku tahu itu momen penting untuknya, tapi aku kesepian, gak ada yang aku ajak bicara pagi ini. Jadi aku udah gak sabar nunggu bel kedua. Judith itu biasanya bareng adik laki-lakinya, jadi kalau pagi itu biasanya rame. Mereka pun ngobrol sampai ke ruang makan. Helmut di sini menyambut mereka dengan senyum lembutnya. Liseletta, bagaimana kabar Rosmine sama? Dia lebih baik setelah istirahat seharian. Senang mendengarnya. Aku benar-benar tidak yakin harus berpikir apa. Aku itu belum pernah mendengar kalau ada orang yang pingsan di aula terjauh sebelumnya. Semoga itu tidak mengacaukan stepnya. Harmut dan Cornelius menghela nafas lega. Liseletta di sini paham kalau Cornelius sebagai kakak laki-laki kandungnya Rosmine itu wajar kalau dia terlihat putus asa ketika tahu pingsannya Rosmine. Tapi berbeda dengan Harmut, dia itu kan baru aja menjadi pengikutnya setelah dia memasuki Royal Academy. Namun dedikasinya kepada Rosmine sama sebagai individu jauh melampaui hampir semua orang. Kalau Liseletta di sini dia itu benar-benar berhutang budi pada Rosmine sama setelah dia menyelamatkan kakaknya dan keluarganya. Tetapi apa yang mendorong dedikasi abnormalnya Harmut ini? Liseletta bertanya-tanya. Harmut sendiri mengatakan semua orang akan merasakan hal yang sama jika memahami kemuliaannya Saint Ehrenfest. Tapi Liseletta di sini tak mengerti itu sama sekali. Rosmine itu pernah pingsan hanya berjalan di sekitar rumahku aja untuk ke ruang buku. Sebagai pengikutnya di sini harusnya kita benar-benar khawatir Rosmine sama di aula terjauh karena dia harus berangkat dan pulang sendirian. Liseletta di sini setuju. Dia pun di sini harus lebih berhati-hati dalam mengurus Rosmine sama. Kelihatannya kalian sudah update info Rosmine sama ya. Brunhild di sini kelihatannya juga habis dari kamarnya Rosmine. Mereka pun duduk dan makan bareng. Hari ini agendanya apa kalian?
Aku menghadiri pesta teh pagi ini untuk bertukar informasi. Kita semua di sini hampir tidak tahu apa-apa mengenai kandidat Arkduk tahun pertama Kadipaten lain, ya kan? Untungnya di sini Ark Nobel yang melayani mereka di sini juga akan hadir di pesta teh itu. Dan aku telah diperintahkan untuk menghadiri bersama dengan Isidore, pengikutnya Wilfried sama. Aku hari ini juga harus menghadiri pertemuan para calon sarjana Ark Nobel. Jadi memang di Royal Academy ini pertemuan mereka biasa disebut sebagai pesta teh ya. Dan biasanya pesta tehnya itu berdasarkan jurusan dan statusnya. Jadi Ark Nobel pelayan biasanya ngeteh dengan Ark Nobel pelayan kadipaten lainnya. Jadi para pengikut di sini mendapatkan informasi dari perkumpulan itu. Hari ini kita akan latihan Dieter. Kita tidak akan mempunyai banyak kesempatan ketika Rosman sama telah mengunci dirinya di perpustakaan karena kita juga harus menemaninya. Jadi Angelica, apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku sudah melakukan semua yang kamu suruh Cornelius, jadi aku bisa latihan. Cornelius di sini mengkonfirmasi jawabannya dengan melihat Liseleta. Liseleta mengangguk setelah mengamati usaha gagah berani kakaknya itu. Kalau begitu, Angelica, Leonor, Trauger, dan aku akan berlatih hari ini. Tunggu Cornelius, aku juga bergabung. Judith di sini mengepalkan tinjunya, tapi Cornelius hanya menyilangkan tangannya dan mengerutkan kening. Judith, kamu itu masih kelas 2, kamu belum masuk dalam jurusan kesatria. Ditambah kamu itu belum menyelesaikan semua kelasmu. Karena itulah kamu harus fokus untuk mendapatkan nilai tertinggi yang kamu bisa. Kamu harus menggunakan waktu itu untuk belajar sebagai gantinya. Tapi aku tidak bisa berlatih hampir setiap hari karena ada kelas. Aku ingin bergabung dengan kalian setidaknya sekali. Tubuhku nanti kaku jadinya kalau nggak berlatih. Ketika di rumah, Judith di sini sudah biasa dilatih sebagai kesatria. Dia itu udah dispesialisasikan sebagai kesatria gitulah. Hanya saja ketika ke Royal Academy, terutama dia yang saat ini kelas 2, masih banyak sekali pelajaran umumnya yang nggak ada kaitannya sama kesatria. Berbeda dengan kelas 3 maupun atasnya lagi, yang udah terspesialisasikan pada jurusan kesatrianya. Aku tahu perasaanmu, tetapi sebagai pengikutnya kandidat Arkduk, kamu harus memiliki nilai yang bagus daripada nilai yang pas-pasan. Leonor di sini menjelaskan sambil jarinya di sini menyisir rambut magenta dari bahunya. Nilai mungkin tak begitu berlaku untuk Ark Nobel. Tetapi untuk Pen Nobel dan lain Nobel itu harus menghadapi kecemburuan dari semua orang yang berharap mengambil posisi mereka. Mendapatkan nilai tinggi menjadi poin penting untuk menghindari dan mengurangi kecemburuan itu. Satu-satunya cara untuk melindungi posisimu yang sekarang adalah membuat orang-orang di sekitarmu itu mengerti bahwa kamu lebih unggul daripada Pen Nobel yang lainnya. Leonor yang menatap Judith dengan mata birunya yang terpancar kecerdasan membuat Judith di sini tahu posisinya. Tapi memang benar itu ada beberapa pengecualian, contohnya Angelica. Dia telah mengamankan posisinya bukan melalui nilai yang bagus, tentu saja, tetapi dengan selamat dari pelatihan Bonifatius sama kesatria terkuatnya Ehrenfest, dan Angelica di sini sampai mendapatkan apresiasinya. Jika kita membutuhkan nilai tinggi untuk melindungi diri kita sendiri, itu artinya bagi Virin gimana? Dia kan nilai Nobel, dan dia baru saja lulus dari sejarah dan geografi dengan nilai yang mepet. Judith di sini terlihat khawatir. Sangat disayangkan. Aku bisa membayangkan kalau dia nanti akan benar-benar kesulitan ketika dia tidak berada dalam pandangannya Rosman sama. Aku mengerti bahwa dia tidak punya pilihan. Dia yang sebagai Nobel lebih baik memilih gagal mendapatkan nilai yang baik daripada mendapatkan kemarahan dari semua tahun pertama di asrama karena telah menunda Rosman sama dalam mendaftar ke perpustakaan. Hanya saja di sini orang dewasa tak akan peduli dengan detail-detail seperti itu. Yang terpenting itu adalah hasilnya. Leonor di sini melihat meja tempat pelayannya Wilfried makan. Wilfried sekarang nggak ada di sana, tetapi ada bisikan-bisikan yang ditujukan pada mereka. Lolos bukanlah pilihan Judith lagi. Sekarang bagaimana Judith? Apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan? Aku berterima kasih atas saranmu Leonor. Aku akan berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik yang aku bisa. Dan hari ini agendamu apa Liseleta? Aku akan membimbing Judith dan juga aku belajar untuk diriku sendiri agar aku nanti bisa segera lulus semua kelasku dengan nilai sebaik mungkin. Kita nanti kan butuh pelayan untuk bisa menemani Rosman sama ke perpustakaan bukan? Setelah sarapan, Liseleta ke aula utama. Terima kasih kepada Rosman yang telah membentuk komite peningkatan nilai. Sekarang anak-anak yang belajar kelompok di sini benar-benar terorganisir, membagi setiap orang sesuai dengan program studinya dan angkatannya. Membuat Liseleta di sini bisa belajar nggak sendirian, banyak sekali teman belajarnya. Dan karena kondisi ini dia mudah meminta bantuan orang lain untuk membantunya belajar. Judith juga di sini ngumpul dengan kelas 2 yang lainnya. Liseleta di sini kembali kagum kepada Rosman yang telah menciptakan situasi di mana mereka semua bisa bekerja sama tanpa peduli faksi mereka. Liseleta, kamu fokus banget belajar hari ini? Bukankah saat Rosman sama menyerap stepnya saat ini adalah satu-satunya hari liburmu? Catherine, dia adalah magang pelayan tahun ketiga. Dia sudah ditetapkan sebagai pengikutnya Charlotte.
Dia sudah latihan sebagai pelayannya bangsawan yang dulunya melayani Florencia. Memang Catherine, tapi aku tak bisa mengambil resiko mendapatkan nilai yang tidak sesuai sebagai pengikutnya Rosman sama. Aku berharap segera menyelesaikan semua pelajaran tertulisku, sehingga nanti aku bisa menemaninya ke perpustakaan. Rosman sama itu ternyata lebih pemaksa daripada yang aku perkirakan. Traugott di sini aja terkejut. Aku benar-benar tak percaya bagaimana dia itu memperlakukan kelas 1. Jika orang yang aku layani itu memerintahkan aku untuk segera lulus di hari pertama, aku benar-benar akan syok dan membatu di tempat, karena aku tak yakin bisa melakukannya. Betapa menakutkannya Rosman sama ketika dia memperlakukan kelas 1, itu benar-benar mengejutkan terutama bagi mereka yang melihat Rosman sama di playroom. Dia di sana sibuk membaca buku tebal atau membacakan buku keras-keras untuk anak-anak, atau terkadang meminta semua orang itu bekerja sama dalam berkompetisi dan belajar, terlepas dari faksinya. Karena hal itulah di sana ada beberapa orang anak yang berpikir kalau Rosman sama ini berubah karena menyalahgunakan otoritasnya sebagai kandidat Archduke untuk bertindak diktator, tiran. BTW itu juga yang membuat Angelica ini benar-benar bahagia banget dia itu nggak seangkatan sama Rosman. Mau bagaimana lagi? Alasan utama Rosman sama ke Royal Academy itu untuk mengunjungi perpustakaan. Dan aku sekarang benar-benar berharap bisa menemani Rosman sama ke perpustakaan. Di sini Liseleta merendahkan suaranya. Catherine membelalakkan matanya. Bukankah kamu sebelumnya tak begitu tertarik dengan perpustakaan, Liseleta? Setelah menemani pendaftaran Rosman sama, aku tahu persis apa yang menantiku. Liseleta di sini tak bisa menahan senyumnya ketika mengingat Shumil. Kata-kata ini tidak hanya menarik perhatian Catherine, tapi juga orang-orang yang mendengarnya. Apakah kamu ingat ada 2 Shumil besar sebagai magic tool-nya perpustakaan? Mereka bernama Squarce dan Weiss. Dan ketika aku telah selesai semua pelajaran tertulisku, aku berencana untuk mendesain baju untuk mereka. Baju untuk Shumil? Iya, Rosman sama di sini diberitahu, dia yang sebagai majikan barunya, dia harus memberikan baju baru untuknya. Aku sudah cukup jika bisa membantu proses itu. Shumil yang Liseleta rawat di rumah tidak bisa berbicara. Tetapi, 2 Shumil besar perpustakaan yang membantu Solange Sensei di sini tidak hanya berbicara saja, tapi juga berjalan dengan 2 kaki yang berwarna hitam dan satunya lagi berwarna putih. Bagi Liseleta itu benar-benar cute banget. Ya ampun, ketika aku melihat Squarce dan Weiss memandu para pengunjungnya dengan memakai pakaian yang serasi, sungguh sangat menggemaskan. Aku juga ingin melihat Shumil perpustakaan itu. Aku juga merawat Shumil di rumahku. Seberapa besarnya Shumil itu? Mereka itu tidak setinggi Rosman sama, telinganya itu bergoyang-goyang. Mereka bertindak sesuai dengan instruksinya Rosman sama, dan mereka juga mampu berbicara. Cara ngomongnya memang agak kaku, tetapi itu juga yang membuatnya manis di mataku. Para gadis-gadis yang merawat Shumil di rumahnya pun saling memandang. Kurasa aku perlu mengunjungi perpustakaan juga. Perkataannya itu menarik perhatian semua orang. Dan itu tentu saja untuk mengamankan bahan pelajaran. Karena dokumen tentang jurusan pelayan di sini masih sedikit, ya kan? Dia di sini mulai melihat sekelilingnya dengan khawatir sambil tawa sopan. Tetapi tampaknya semua orang ingin membersamainya. Kamu benar sekali, Catherine. Aku akan membersamaimu ke perpustakaan. Aku juga ingin mencari referensi juga. Dan para gadis yang pengen ikut pun mulai bertambah. Tampaknya Rosman sama di sini sudah berjuang bersama dengan tahun pertama untuk membuat bahan ajar untuk kelas 2. Jadi di sini aku sebagai pengikutnya juga harus meneladaninya. Dengan itu, mereka semuanya pergi ke perpustakaan segera untuk melihat Shumil Eats, lebih tepatnya untuk mencari referensi untuk jurusan pelayan. Di perpustakaan, mereka melihat Shumil yang mengatur buku di rak. Kepala mereka bergoyang-goyang dari sisi ke sisi yang menggerakkan telinganya. Mereka yang pertama kali melihat pun langsung terpana. Liseleta di sini tertawa atas reaksi mereka. Menggemaskan bukan? Apakah kalian tidak berharap bisa membuatkan baju untuk mereka? Bagaimana aku mendandani mereka? Membayangkan melihat mereka memakai pakaian yang sangat cocok dan terlihat indah untuk mereka. Tahan semuanya, kita di sini mencari referensi bukan? Tadi kan kamu bilang magic tool ini kan untuk membantu pekerjaan perpus. Jadi aku sarankan gimana kalau kita bertanya mengenai referensi itu. Tidak ada salahnya jika kita mendekati mereka untuk tujuan itu, iya kan? Mereka kompak langsung mendekati Squarce dan menanyakan tentang referensinya. Lalu mendidik 2 Shumil itu mulai mencari bukunya. Dari kejauhan, terlihat beberapa guru mulai bertanya tentang Squarce dan Weiss kepada Solange Sensei. Kelihatannya para guru juga tertarik dengan Squarce dan Weiss ya. Hiroshiro Sensei aja kemarin setelah mendengar beritanya langsung datang. Aku yakin dia mengatakan tentang magic tool yang bisa berjalan dan berbicara itu sangat langka. Mereka pun meluangkan waktunya untuk memilih referensi sambil menonton Squarce dan Weiss.
Dan hanya ketika cahaya di sini menandakan kalau mereka harus meninggalkan perpustakaan, mereka pun baru menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang membawa buku referensinya. Bel keempat, mereka kembali ke asrama. Sayangnya kita di sini tidak bisa meminjam beberapa referensi. Mereka pun di sini mendiskusikan betapa lucunya squash dan whist dan baju yang cocok untuk mereka. Tadi saat makan, aku terpikirkan kalau lebih cocok untuk mendandani Shumil ini dengan warna yang berbeda. Catherine di sini telah membuat ilustrasi yang merinci tentang pakaian idealnya untuk Shumil yang menyebabkan antusiasme para gadis menyebar ke seluruh aula utama. Bukankah mereka lebih cocok warna hitam? Mereka kan bekerja untuk Royal Academy. Kalian ingat Shumil hitam itu memakai gaun putih, jadi aku yakin warna apapun itu cocok untuk mereka. Bahkan gadis-gadis yang sebelumnya tidak di aula utama pun mulai tertarik dengan diskusi mereka. Ada apa ini? Seorang gadis menunjuk ilustrasinya. Mereka pun menceritakan kepergian mereka ke perpustakaan dan ternyata gadis-gadis itu banyak yang tidak sadar tentang dua Shumil itu. Mereka pun mulai menguraikan betapa lucunya squash dan whist yang hampir tak terlukiskan. Tak lama kemudian, mereka pun sampai mendiskusikan dengan para gadis-gadis yang berbeda faksi. Bahkan para gadis-gadis sarjana di sini ikut bergabung. Aku senang melihat kalian semua itu begitu antusias, tapi bukankah itu tugas Rosman sama menyiapkan pakaian squash dan whist? Apakah hal itu dapat diterima ketika kita mendiskusikan ini tanpa Rosman sama? Brunhild entah dari mana mengatakannya. Semua orang di sini terdiam, tawa menghilang, dan mereka pun melihat ke arah Brunhild. Liselita di sini berusaha untuk memecahkan kesunyian ini. Brunhild, tapi Rosman sama kan hari ini tidak hadir. Boleh kan jika hanya meminta 1 hari aja untuk mendiskusikan pakaian apa yang cocok untuk squash dan whist dan apa yang bisa kita buatkan untuk mereka. Brunhild sejenak berpikir dan mulai melihat ke arah Liselita dan semua orang, lalu tersenyum dan mengetuk jari ke ilustrasi Catherine. Majikan baru mereka adalah kandidat Akdu Ehrenfest, jadi harusnya kita menghiasi mereka dengan bunga yang digunakan untuk menghiasi jepit rambut. Brunhild menyarankan. Dia yang sudah masuk dalam diskusi, bukannya untuk membubarkan mereka, membuat mereka saling bertukar senyum, setuju memperkenalkan pada pakaian apa yang cocok dengan tren Ehrenfest yang diciptakan Rosman sama. Itu adalah ide yang sangat bagus. Jika kita menggunakan dekorasi bunga ini, mungkin kita juga harus meniru roknya Rosman sama. Daripada mereka berpakaian seperti perempuan, bukankah lebih indah jika seseorang memakai pakaian laki-laki? Shumil putih bisa dihiasi dengan renda yang lucu, sedangkan yang hitam bisa memakai seragam butler yang maskulin dan keren. Kurasa kita di sini harus membuat pakaian mereka itu cocok dengan pakaiannya Rosman sama juga. Brunhild yang sudah ikut ngobrol benar-benar mempercepat diskusinya. Para gadis-gadis juga mulai memberikan ide-ide mereka. Pada akhirnya mereka di sini asik sendiri sampai tak ada satupun orang yang memperhatikan kedatangan Rosman ke aula utama. Jadinya benar-benar mengejutkan ketika Rosman di sini bertanya apa yang mereka lakukan. Liselita bergegas membalik ilustrasi agar Rosman tak bisa melihatnya. Apakah itu sesuatu yang tidak ingin kamu perlihatkan padaku? Tidak seperti itu Rosman sama, kami hanya merasa sedikit tidak nyaman menjadi begitu meriah tanpa Anda. Tidak lebih dari itu. Squash dan whist di sini terlalu menggemaskan. Jadi kami pun mulai mendiskusikan pakaian apa yang cocok untuk mereka. Maafkan kami karena telah mendahului diskusi tanpa Anda. Brunhild dan Liselita di sini melangkah maju mengambil tanggung jawab sepenuhnya sebagai pengikut sehingga yang lainnya itu tidak disalahkan. Rosman pun meminta untuk melihat desain yang telah mereka buat dan terlihat tidak ada penolakan di tatapannya. Liselita di sini mulai menjelaskan gambarnya, terutama apa yang mereka bahas terakhir tentang gambar saat squash menggunakan baju butler. Liselita di sini benar-benar mencintai hal-hal lucu. Dia bahkan mendandani Shumil yang ada di rumahnya dengan pakaian yang dia buat sendiri. Angelika di sini tiba-tiba ikut nimbrung. Kakak. Dalam hati, Liselita memang sadar dia telah memberikan antusiasme yang berlebihan yang mungkin tak diperlukan saat menjelaskan gambar tersebut. Tapi itu semua karena Rosman sama terlihat menikmatinya. Dia benar-benar tak percaya kakaknya di sini mengatakan hal-hal pribadinya di depan tuannya sendiri. Sebagai petugas, dia pun harus berpikiran jernih setiap saat. Tapi dia di sini malah asik dengan percakapannya sendiri sampai dia tidak memperhatikan Rosman sama masuk. Lebih buruk lagi, dalam diskusinya tentang squash dan whist, Liselita tidak memasukkannya dalam diskusi padahal dia itu majikannya dua Shumil itu. Wajah Liselita di sini benar-benar pucat. Jika karena pelanggaran ini aku dibebas tugaskan, keluargaku di sini benar-benar akan tersiksa lagi. Ibu, ayah, maafkan aku. Level kesadarannya Liselita dan Angelika di sini benar-benar berbeda ya. Ketika Liselita di sini diam-diam memohon pengampunan orang tuanya, Rosman di sini dengan penasaran memiringkan kepalanya ke arah Liselita. Melihat Rosman yang memiringkan kepalanya saat ini, Liselita di sini jadi keingat bahwa Rosman pernah bilang bahwa dia itu mirip dengan Shumil. Yang Liselita itu beranggapan itu adalah sebuah pujian pada Rosman yang terlihat menggemaskan dengan mata emasnya dan rambut biru tuanya.
yang benar-benar mengingatkannya kepada Shumil yang ada di rumahnya, yang membuatnya benar-benar setuju atas omongannya Sylvester, sekalipun makna atas omongannya itu berbeda. Aku hanya bisa masuk ke perpustakaan setelah aku lulus dari kelas praktikku. Lysileta, jika saat itu kamu sudah menyelesaikan kelas tertulismu, aku tidak keberatan jika kamu ikut dalam pengukuran squash dan whist nanti. Sungguh, Rosman sama? Akan jauh lebih menyenangkan jika kita memikirkan desainnya bersama. Yang lain, apakah ada yang mau ikut juga? Mereka yang sudah pergi ke perpustakaan tentu langsung menyetujuinya. Tetapi gadis-gadis sisanya pengen segera menuju ke perpustakaan. Tapi mereka kompak ingin mengikuti pengukurannya squash dan whist. Kalau begitu, aku menyarankan kalian semua untuk bisa menyelesaikan segera pelajaran tertulis kalian sebelum kelas praktikku selesai. Berjuanglah, pasti akan sulit untuk kalian fokus pada belajar ketika kalian tertarik dengan hal-hal yang menggoda kalian. Para gadis di sini sudah cukup puas mendiskusikan baju yang cocok untuk squash dan whist. Sekarang mereka harus mengalihkan kegembiraan itu kepada belajar mereka. Rosman sama itu melewati pelajaran demi pelajaran dengan kecepatan yang luar biasa. Kita tak akan bisa menyelesaikannya tepat waktu jika tidak serius. Tahun pertama itu hanya memiliki beberapa kelas saja. Berbeda dengan kita yang senior, itu memiliki lebih banyak kelas lagi. Memang, jadi ayo kita lakukan apa yang kita bisa. Aku di sini hanya ingin kita semuanya itu bisa mengukur Shumil bersama-sama. Dan itulah yang terjadi pada para gadis Ehrenfest. Mereka semua mulai belajar bersama. Hati dan jiwa mereka di sini bersatu untuk bisa mengukur squash dan whist. Lysileta memperhatikan aula utama saat ini benar-benar terlihat sunyi. Semua orang di sini fokus pada belajar mereka. Rosman sama benar-benar luar biasa dalam mendorong kita semua untuk belajar. Selesai, itu tadi SS-nya Lysileta. Cukup panjang ternyata. Para gadis bangsawan ini sebenarnya kalau dilihat dari umurnya mereka itu masih anak kecil, tetapi cara berpikirnya sudah pada dewasa semuanya. Itu disebabkan karena keseharian mereka saat bekerja itu benar-benar sibuk banget. Ya, pekerjaan itu membuat seseorang menjadi dewasa gitulah. Sekalipun anak-anak kalau udah kerja ya mereka bisa lebih dewasa. Dan para gadis bangsawan di sini nggak ada yang namanya hiburan. Jadi melihat Shumil saja bisa menjadi hal yang paling menghibur untuk mereka. Dan di sini ternyata para bangsawan melihat Rosman yang mendiktator kelas 1 ini sebagai penyalahgunaan otoritasnya. Apakah hal itu juga yang membuat Traugo di sini tidak menghormati Rosman? Oke, itu semua tadi berakhir pengukurannya squash dan whist. Di sini mereka tidak mengira bahwa mereka akan menghadapi peperangan besar gara-gara pengukuran tersebut. Saweria Time, Lord Harmut. Semangat, nggak sabar nunggu part kelimanya. Terima kasih semangatnya dan Sawerianya. Jujur aku juga pengen segera bahas part kelima juga sih. Jadi aku juga cukup buru-buru menyelesaikan part keempat volume kedua nanti. Yuki, halo, semangat bang. Minta ceritain ya Angelica kok bisa mendapatkan pedang yang bisa bicara. Sebenarnya sudah sedikit gue jelasin pada video ini ya, part ketiga. Tetapi nanti kalau misalkan memang butuh lebih jelasnya lagi, mungkin gue akan buatin. Tapi tunggu dulu ya, gue akan fokus dalam menyelesaikan yang vol-vol berikutnya ini dulu. Terima kasih atas semangatnya dan Sawerianya. Dan untuk kalian yang sudah nonton sampai titik ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.